Selamat siang kawan-kawan dan bapak-bapak ibu sekalian. Kita buka saja ya acara diskusi sesi keempat dari Rumah Pembelajaran Bumi. Hari ini tema kita berkenaan dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebelumnya kita sudah melakukan pendiskusian di 3 sesi sebelumnya. Sesi pertama kita mendiskusikan terkait dengan pengenalan KLAS, regulasi, dan keterkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Di mana di sesi pertama kita mengenalkan bahwa KLAS sendiri adalah salah satu dokumen yang bersifat sistematis dan menunjukkan partisipasi penyusunan dokumen tersebut terhadap kepentingan dari warga negara itu sendiri. Dan KLAS sendiri juga bertujuan untuk mengkoneksikan dengan target dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sesi kedua, sebelumnya, kita juga mereview terkait dengan bagaimana 6 muatan dari KLAS itu sendiri, dan bagaimana analisa terkait dengan proyeksi tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu dipantik, yang di sesi pertama kita dipantik oleh Mas Adi Supriyadi, yang kedua kita dipantik oleh Mas Rustam Fahmi, dan yang ketiga kita dipantik oleh Mas Yohanes Budi. Dan di sesi keempat ini juga, Mas Yohanes Budi juga bersedia untuk terlibat membangun kemudian diskusi selanjutnya terkait dengan analisis daya dukung dan daya tampung. Di sesi ketiga, sebelumnya kalau saya review, ini Mas Budi ada masuk. Di sesi ketiga sebelumnya, Mas Budi memaparkan bahwa bagaimana menganalisis spasial terhadap 6 muatan KLAS tersebut. Cek, Mas Budi. Oke, sambil saya review, di sesi ketiga sebelumnya, Mas Budi mengkaji bagaimana 6 muatan tersebut dianalisis secara spasial. Terkait dari 6 muatan tersebut adalah dari DDTLH, daya dukung daya tampung lingkungan hidup, dampak risiko lingkungan hidup, kinerja jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, kerentanan adaptasi dan perubahan iklim, sampai dengan keanekaragaman hayati. Itu terkait dengan bagaimana 6 muatan tersebut dikaji secara spasial atau dipetakan atau divisualisasikan dalam bentuk layer atau peta. Di sesi keempat ini, kita akan mendiskusikan secara spesifik apa sih yang dimaksud dengan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup itu sendiri. Dan ini akan dipantik oleh Mas Yohanes Budi. Beliau merupakan salah satu dosen dari Universitas Muhammad Warman, dosen dari Fakultas Kehutanan, dan juga Pak ahli di dalam sistem informasi geografik. Barangkali kita udah mulai jam 2, saya coba untuk tanyakan Mas Budi dulu. Mas Budi, apakah sudah bergabung? Sudah bisa dengar? Oke, siap Mas. Kita bisa mulai aja Mas, untuk diskusi di sesi keempat ini Mas. Boleh, terserah aja. Bisa saya mulai sharing screen juga. Oke, siap. Terima kasih Mas. Halo teman-teman, selamat siang. Siang. Oke, sudah terlihat layarnya ya? Iya. Baik. Jadi pertama-tama saya mohon maaf dulu nih karena mungkin materi yang disiapkan tidak sempat sempurna. Tapi paling tidak saya bisa coba share apa yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian poin-poin penting apa sih sebenarnya yang kita perlu perhatikan saat kita menyusun daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Sekarang apakah sudah tampil full screen? Sudah Bang. Oke, siap. Berarti saya lanjutkan dengan slide ini dulu. Nanti setelahnya mungkin saya lanjutkan dengan sesi praktisnya yang saya akan langsung buka peta dan menampilkan bagaimana cara-cara memproses berbagai macam data untuk mendapatkan daya dukung daya tampung satu wilayah. Oke, jadi hari ini seperti disampaikan Mas Rahman tadi, kita ada di sesi keempat
dari pembelajaran bersama KLHS. Saya suka juga dari sesi-sesi ini karena statusnya sebenarnya kita adalah belajar bersama ya. Tidak ada yang lebih bisa, tidak ada yang lebih unggul, dan metodenya sendiri juga selalu berkembang. Tadi saya barusan diskusi dengan teman-teman, Rustam dan teman-teman yang lain. Kita juga baru cek untuk daya dukung daya tampung khusus untuk yang pesisir dan laut itu juga belum ada metodenya. Jadi masih sangat terbuka untuk kita kembangkan dan kita eksplorasi ke sana. Baik, tanpa membuang lebih banyak waktu, mungkin kita langsung masuk ke slide ini. Jadi di mana sih posisi DDDT di dalam penyusunan KLHS? Mungkin minggu lalu sudah disampaikan juga dari saya juga dan dari Pak Rustam. Dia posisinya yang paling penting adalah pada saat kita melakukan kajian 6 muatan, yaitu yang di garis merah di sini. Nah, di situ saat melakukan analisis 6 muatan, salah satu muatannya adalah daya dukung daya tampung. Salah duanya adalah kajian dari sisi jasa ekosistem. Nah, jasa ekosistem sendiri itu sebenarnya adalah intermediate result. Jadi hasil antara sebelum kita mendapatkan status daya dukung daya tampung satu wilayah gitu. Jadi sekali kita melakukan penyusunan atau menghitung daya dukung daya tampung, maka kita pasti sudah akan dapat 2 produk yang akan bisa kita gunakan untuk mengkaji dua dari 6 muatan KLHS gitu. Nah, selanjutnya 6 muatan KLHS minggu lalu sudah dibahas juga. Jadi yang kita akan kaji utama hari ini adalah untuk daya dukung daya tampung. Meskipun di blok yang hijau nomor yang kanan atas juga bisa kita dapatkan informasinya dari proses perhitungan DDDT ini. Nah, lingkup kegiatan pada saat kita menghitung daya dukung daya tampung lingkungan hidup kurang lebih adalah seperti ini. Meskipun blok yang sebelah kiri bawah itu belum sampai sebenarnya ke situ. Jadi yaitu tadi saya sampaikan segala sesuatunya masih sama-sama belajar, masih dalam proses pengembangan, sehingga yang siap itu sebenarnya baru blok yang kanan atas dan kanan bawah. Untuk yang kiri tentunya sudah bisa didapatkan dari data sekunder atau melakukan sendiri juga bisa, yaitu terkait penyiapan peta tutupan lahan. Nah, untuk peta tutupan lahan ini nanti tergantung pada skala yang mau dibutuhkan. Kalau skalanya provinsi, maka dia cukup di skala 250.000. Kalau di kabupaten kota mungkin perlu sampai 50 atau 25.000. Sementara untuk yang lebih rinci lagi, rencana detail tata ruang atau wilayah-wilayah yang lebih kecil, itu mungkin perlu peta di skala 5.000. Nah, skala-skala yang berbeda itu harus kita perhatikan saat kita membuat atau menyusun peta tematik utamanya, yaitu peta tutupan lahan. Setelah itu baru kita melakukan pemetaan daya dukung lingkungan hidup berdasarkan jasa ekosistem, bisa juga menghitung daya tampung beban pencemar, terutama biasanya pada badan air, dan terakhir kita bisa lakukan analisis perbedaan ketersediaan dan kebutuhan lahan, pangan, dan air. Alur kegiatan yang pernah kita lakukan kurang lebih seperti ini saat kita melakukan untuk Samarinda dan Kaltim, yaitu pemetaan tutupan lahan pada skala yang sesuai di tahap yang pertama, karena tidak ada ini, kalau tidak ada ini maka tidak bisa dilakukan apapun tanpa peta tutupan lahan. Kemudian baru masuk ke pemetaan daya dukung lingkungan berdasarkan jasa ekosistem, maka bisa kita lihat di blok yang sebelah kiri, dia akan menghasilkan peta daya dukung lingkungan hidup berdasarkan, di sini saya sebutkan 20 jasa ekosistem, karena ke-20 jasa ekosistem inilah yang sebenarnya harus kita hitung. Tapi sampai hari ini pun panduannya baru ada tersedia untuk 9 jasa ekosistem yang ada dari Subdirektorat Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal PKTL di KLHK. Nah, kemudian di blok yang tengah nanti kita perlu melakukan analisis ketersediaan kebutuhan pangan dan air utamanya. Jadi lahan sebenarnya bisa kita anggap sebagai tambahan saja, tapi yang utama adalah kebutuhan air dan pangan. Dan yang terakhir adalah studi daya tampung. Nah, ini juga tadi sifatnya pelengkap karena juga belum ada juknis tertentunya. Ini proses yang kita lakukan di Kota Samarinda tahun 2018. Jadi karena tingkatnya adalah kota, maka sebenarnya skala peta yang dibutuhkan minimal adalah skala 25.000.
Tapi kemudian karena kebetulan ada peta tematik yang di skala 5000 dan bisa kita update dengan peta yang dengan foto udara yang di tahun 2015 waktu itu. Jadi kita coba update dan kita membuat peta tutupan lahan di skala 5000. Nah, dari situ kemudian kita gunakan untuk menghitung daya dukung daya tampung berdasarkan jasa ekosistem maupun ketersediaan untuk kota Samarinda. Kurang lebih flow-nya seperti ini, alurnya seperti ini. Jadi peta inputnya tutupan lahan yang dulu dengan kelas-kelas yang sudah ada, kemudian ada foto udara untuk bahan interpretasi yang sekarang, kemudian ada peta batas das dan peta batas administrasi untuk kajian lebih lanjut. Dari situ kita lakukan pembangunan kunci interpretasi, kita lakukan interpretasinya juga, verifikasi lapangan, kemudian sampai ke penyesuaian kelas tutupannya dengan standar nasional Indonesia. Dan sebagai hasil akhirnya adalah kita dapatkan peta tutupan lahan di tahun 2015. Selanjutnya, nah ini yang paling penting sebenarnya. Jadi dari daya dukung daya tampung sebenarnya ada dua bagian yang paling penting. Yang pertama adalah ini. Jadi mungkin agak apa ya? Agak abstrak gitu kalau kita bayangkan saat kita bicara daya dukung daya tampung, tapi kok yang kita utak-atik hanya 3 peta gitu. Nah, memang pertanyaannya akan seperti itu karena memang metode yang tersedia sekarang itu dibangun dan ditebarluaskan dengan pemikiran bahwa supaya setiap daerah bisa menyusun meskipun kondisi ketersediaan datanya minimal. Jadi pertimbangannya seperti itu. Maka dengan tiga peta pun sudah cukup gitu. Jadi peta yang pertama adalah peta bentang alam. Itu sumbernya dari Direktorat PDLKWS, Direktorat Jenderal PKTLK-LHK. Kemudian yang kedua ada peta tipe vegetasi yang asalnya sebenarnya adalah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2017. Dan yang ketiga adalah peta tutupan lahan yang waktu itu kami buat sendiri untuk kota Samarinda. Nah, dari ketiga peta itu kemudian kita masukkan skor dan bobot sampai kita bisa mendapatkan indeks jasa ekosistem. Nah, jadi skor dan bobotnya ini seperti apa? Nah, di panduan yang sudah saya kirim sebelumnya, sebenarnya sudah ada skor dan bobot untuk 9 jasa ekosistem yang dikeluarkan oleh Subdit D3LH, Dirjen PKTLK-LHK. Tapi, kalau kita mau menghitung jasa ekosistem sampai 20 jenis, maka kita harus melakukan pendalaman sendiri gitu intinya. Nah, dalam hal ini kita sudah melakukan, waktu itu kita sesuaikan dengan melalui FGD antar tenaga ahli, jadi ada tenaga ahli geologi, geomorfologi untuk bicara tentang bentang alam, ada tenaga ahli untuk biologi dan ekologi vegetasi dan satwa liar untuk tipe vegetasi, kemudian ada tenaga ahli bidang pemetaan dan penginderaan jauh untuk masalah tutupan lahan. Dari situ kita bersepakat untuk menentukan skor dan bobot untuk masing-masing kelas jasa ekosistem tadi. Dan pada akhirnya kita nanti bisa mendapatkan indeks jasa ekosistemnya. Jadi hasil akhir dari peta jasa ekosistem adalah indeks sebenarnya. Indeks dari 0 sampai 4. Kalau 4 itu berarti sangat tinggi kemampuan untuk menyediakan jasa ekosistemnya. Kalau dia mendekati 0 atau di bawah berarti dia sangat rendah. Seperti juga yang disampaikan di slide ini, ada pemetaan jasa ekosistem. Dan akhirnya adalah peta jasa ekosistem di skala 50.000 waktu itu. Nah, sekali lagi skalanya mengikuti luas wilayah yang kita kaji. Ini karena kabupaten kota kita keluarkan dalam skala 50.000. Nah, tadi saya sudah menyinggung tentang jasa ekosistem. Nah, ini mungkin yang bisa kita diskusikan juga. Yang pertama adalah fungsi penyediaan. Ini juga ada perubahan mungkin dari jasa ekosistemnya, ada yang berubah dan bertambah dan berkurang. Tapi posisi tahun 2018 waktu itu masih di sekitar 20 jasa ekosistem ini. Jadi yang pertama, jasa ekosistem penyediaan atau fungsi penyediaan. Yang pertama adalah penyediaan pangan, yang di situ termasuk hasil laut, hasil pertanian, dan hasil peternakan. Kemudian ada penyediaan air bersih, baik dari air tanah maupun air permukaan. Kemudian penyediaan serat, bahan bakar, dan material lain yang berupa hasil hutan dan hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material, dan penyediaan kayu bakar dan bahan bakar fosil.
Ini baru fungsi penyediaan yang pertama. Jadi kita sebutnya fungsi P1 sampai P3. Ada juga fungsi pengaturan atau kita sering sebut sebagai fungsi R1 sampai R4 dari kata bahasa Inggrisnya regulating. Jadi ada fungsi pengaturan iklim, bagaimana bisa ekosistem itu mengatur suhu, kelembaban udara, gas rumah kaca dan karbon, pengaturan hujan untuk yang iklim, tata aliran banjir dan air dan banjir atau pencegahan banjir, kemudian pelindungan bencana, dan yang satunya lagi adalah untuk pemurnian air dan pengolahan limbah. Jadi ada poin-poin di bawahnya ini yang merinci masing-masing fungsi ekosistem tadi. Kemudian dari fungsi pengaturan masih ada 3 lagi, yaitu kualitas udara, penyerbukan alami, dan pengendalian hama dan penyakit. Ini koreksi ada satu sebenarnya dari sisi pengaturan di antara yang banjir dan perlindungan bencana ini. Jadi harusnya perlindungan bencananya ini dipecah lagi menjadi 3, jadi banjir, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Sementara yang tata aliran banjir ini sekarang dibahasakan menjadi pengaturan air saja. Tapi sebenarnya esensinya sama. Masih terdengar suara saya? Masih, Mas. Oke, siap. Kita lanjut dari yang fungsi pengaturan 1 sampai 4 dan 5 sampai 7. Kita punya 7, kemudian yang satu dipecah menjadi 3, jadi kita punya sebenarnya 9 jasa ekosistem yang pengaturan. Kemudian ada fungsi jasa ekosistem yang sifatnya sebagai pendukung atau dalam bahasa Inggris supporting. Jadi kita kasih label dia S1 sampai S4. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada 4 fungsinya, yaitu untuk pendukung habitat karena keragaman hayati, pembentukan dan regenerasi tanah, kemudian untuk produksi primer atau biomasa, kemudian sampai ke mendukung siklus hara. Nah, ini memang kalau kita lihat kelihatannya muluk-muluk gitu ya, kelihatannya kemana-mana gitu. Tapi diambilnya dari 3 peta saja gitu kan. Nah, itu sebenarnya jadi bahan diskusi kita juga, apakah memang sudah memenuhi atau belum gitu. Tapi minimal ini yang kita punya sampai sekarang dan sudah ditetapkan regulasinya dalam bentuk juknis atau petunjuk teknis. Nah, kemudian golongan yang terakhir adalah untuk fungsi kultural. Jadi satu ekosistem itu juga punya fungsi estetika untuk pemandangan alam, fungsi rekreasi yang bisa menghasilkan pendapatan untuk masyarakat juga, dan yang terakhir adalah warisan budaya dan identitas kultural. Sekali lagi, semua fungsi ini, ke-20 fungsi ini itu dinilai sementara ini hanya berdasarkan 3 peta tadi, bentang alam, tipe vegetasi, dan tutupan lahan. Jadi bisa dibayangkan dari 20 fungsi ini, C1, C3, S1 sampai S4, R1 sampai R7, kemudian P1 sampai P3, itu semua dinilai dengan 3 peta tadi. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah, terus bagaimana kita melakukan scoring dan bobotnya? Ini contoh yang kita lakukan di 2018 lalu. Saya dengan Pak Rustam, ada Pak Paulus Matius, kemudian ada Pak Fajar Alam dari geologi, dan ada 2 dari geologi, Pak Fajar dengan Pak Salaho. Kita bermusyawarah untuk menentukan skor dan bobot, karena waktu itu belum ada. Jadi waktu itu baru ada 1 set skor dan bobot yang digunakan seluruh Indonesia. Nah, jadi waktu itu kita berpikir, wah ini tidak bisa mungkin kalau untuk Kaltim harus kita spesifikasikan lagi. Sehingga kita bersepakat untuk menghitung lagi skor dan bobot masing-masing. Nah, dari skor bobot yang sudah kita lakukan, akhirnya kita gunakan untuk kepentingan perhitungan jasa ekosistem tadi. Nah, untuk Kota Samarinda yang kita lakukan di 2018 lalu, peta inputnya kurang lebih seperti ini. Jadi cukup sederhana karena peta aslinya skalanya besar, skalanya kecil. Jadi skala aslinya di 250.000 untuk bentang alam, maka hanya ada 2 macam bentang alam di sini. Yang satu bicara dataran pluvial, yang satunya adalah perbukitan kompleks Meratus. Kemudian tipe vegetasi juga cuma ada 5 untuk Kota Samarinda. Sekali lagi karena peta dasarnya ada di skala 250.000, jadi untuk Kota Samarinda mungkin sangat sedikit yang bisa dibedakan. Kemudian untuk tutupan lahan, nah ini yang skalanya jauh lebih baik, skala 5.000. Jadi kita sangat rinci di sini dengan sebaran yang cukup bervariasi, mulai dari tambang,
semak belukar, lahan pertanian kering dan basah, masuk ladang tegalan untuk lahan kering, kemudian sawah untuk yang lahan basah, sisa hutan yang tinggal sedikit, ini kotak yang tersisa di tengah itu krus, atau hutan pendidikan ke hutan unmul. Kemudian ada beberapa vegetasi alami lain seperti kelas semak belukar yang masih sifatnya alami. Nah, jadi kurang lebih 3 peta inilah yang kemudian jadi input untuk membuat peta jasa ekosistem. Nah, nanti kalau mau mendalami scoring dan bobot saya bisa share juga. Di panduan juga sudah ada, bisa kita buka kembali. Tapi dari scoring yang sistem scoring yang kita buat, akhirnya kemudian dimasukkan angkanya untuk masing-masing jasa ekosistem tadi ini, yang 20 ini. Jadi ke 20 jasa ekosistem ini dimasukkan nilai scoring dan bobotnya ke masing-masing fitur yang ada di masing-masing peta ini. Jadi untuk 2 ini, untuk yang bentang alam kita masukkan ke 20-nya. Untuk yang 5 macam tipe vegetasi kita masukkan ke 20-20-nya tadi. Kemudian yang tutupan lahan yang banyak ini juga kita masukkan. Mungkin kita klasifikasikan dulu untuk lebih sederhana, tapi kemudian kita juga masukkan ke 20 jasa ekosistem tadi. Nah, sehingga akan menghasilkan peta indikatif daya dukung lingkungan hidup berdasarkan jasa ekosistem. Ini belum belum status ya, ini baru sampai ke peta indikatif D3LH berdasarkan jasa ekosistem. Nah, ini kalau kita lihat di peta ini, kebetulan saya buatkan layout untuk ke-20 jasa ekosistem. Jadi masing-masing jasa ekosistem tuh beda di sini. Jadi yang P1 tadi adalah penyedia air, misalkan terbalik ya, P1 penyedia pangan, penyedia air di P2, P3-nya penyedia serat, R1-nya kualitas udara, R2-nya pengaturan iklim, R3-nya pencegahan dan perlindungan bencana alam yang kemudian dipecah lagi jadi banjir, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan, R3ABC. Kemudian ada pengaturan air di R4, dan seterusnya. Jadi semua ke-20 jasa ekosistem ini bisa dihitung dari 3 peta dasar ini, 3 peta tematik ini. Nah, nanti secara praktis saya akan tunjukkan bagaimana. Nah, tapi ternyata urusannya juga belum selesai sampai situ, karena kita baru sampai ke peta jasa ekosistem. Meskipun ini juga jadi salah satu poin untuk kajian di KLHS. Jadi salah satunya menggunakan jasa ekosistem ini. Tapi kita perlu satu lagi, yaitu status ketersediaan air dan pangan, apakah terlampaui atau tidak gitu. Nah, itu kita lakukan dengan langkah yang selanjutnya ini. Jadi dari berbagai macam peta yang lain, yang berbeda juga dengan yang tadi, kita lakukan perhitungan untuk bisa mendapatkan status daya dukung lingkungan hidup berdasarkan ketersediaan air dan pangan. Nah, jadi untuk saat ini yang tersedia baru ada 2 topik itu, ketersediaan air dan ketersediaan pangan untuk masalah statusnya. Jadi sekali lagi di sini kita menggunakan batas kecamatan atau batas administratif. Kemudian ada peta tutupan lahan dari interpretasi peta udara. Kemudian ada peta jalan yang perlu dimasukkan juga, jaringan jalan. Kemudian peta jasa lingkungan atau jasa ekosistem yang tadi kita produksi. Nah, dari situ kita perlu membuat analisis lagi yang menggunakan sistem grid. Nah, di sini sistem grid ini kenapa kita pakai ya, karena juga jadi amanat dari Subdit D3LH di KLHK. Jadi mereka ingin supaya gridnya nanti bisa disatukan se-Indonesia. Jadi mereka menyiapkan satu sistem peta grid yang seragam untuk satu Indonesia. Nah, peta grid ini kemudian yang akan jadi wadah untuk menganalisis masing-masing peta tematik tadi. Jadi di blok yang sebelah kanan bisa dilihat kotak yang kedua dari atas. Kita mulai dengan penggabungan peta grid dengan peta tutupan lahan, jalan, jasa ekosistem, dan peta administrasi. Jadi peta tematik ini kita gabungkan dengan peta gridnya untuk nanti bisa mendapatkan pendistribusian jumlah penduduk tiap kecamatan atau tiap kelurahan kalau di Samarinda dalam grid. Jadi kalau dari tadi di peta jasa ekosistem kita hanya perlu 3 tematik cukup.
Kalau di perhitungan status daya dukung daya tampung berdasarkan fungsi penyedia air dan pangan, kita perlu data lain. Yang pertama yang paling penting adalah data jumlah penduduk. Nah, data jumlah penduduk ini semakin kecil unitnya semakin bagus. Kalau kita punya data penduduk per desa misalkan, dan kita punya peta spasial atau peta batas desanya, nah itu sangat bagus saat kita mau melakukan kajian status ketersediaan air dan pangan. Kemudian selain jumlah penduduk, kita juga perlu data lain berupa ketersediaan pangan. Nah, ketersediaan pangan ini bisa didekati dari berbagai macam pendekatan. Yang pertama bisa kita distribusikan data ketersediaan pangan per kabupaten kota, nanti didistribusikan ke masing-masing kecamatan atau kelurahan atau desa, atau kita juga bisa membuat sendiri peta ketersediaan pangan itu atau data ketersediaan pangan dari luas wilayah atau luas area tanaman pangannya, lahan pertanian tanaman pangannya berapa luasnya, produksinya berapa, dan berapa yang dimasukkan dari luar daerah gitu maksudnya ya. Jadi itulah yang kemudian dikonsumsi oleh penduduk di dalam wilayah kajian. Kemudian selain itu kita juga perlu mengetahui untuk kebutuhan, kita perlu mengetahui standar kebutuhan pangan dan standar kebutuhan air yang dibutuhkan masing-masing orang setiap tahun. Itu nanti kita masukkan sebagai data kebutuhan. Nah, dari perhitungan-perhitungan itu nanti kita akan sampai ke status daya dukung lingkungan hidup di blok yang paling bawah. Ini contoh yang kita lakukan dengan Kota Samarinda. Waktu itu kita coba sedikit konservatif untuk masalah air. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti juknis dari Subdit D3LH, maka sumber pemenuhan airnya akan diambil dari sungai besar. Nah, sehingga kalau di Samarinda kan kelewatan oleh Sungai Mahakam. Maka debit airnya pasti besar sekali gitu kan. Dan itu pasti akan mencukupi kebutuhan berapapun masyarakat di Samarinda. Sehingga nanti tidak akan terlihat realistis gitu. Nah, dari pertimbangan itu, karena kita saat tahun 2018 ini mencoba menghitung ketersediaan air untuk kota, maka kita coba buat lebih realistis dengan mengambil jumlah distribusi air dari PDAM. Meskipun data ini juga akhirnya perlu ditunjang oleh data lain. Karena tidak semua masyarakat Samarinda pakai PDAM kan. Seperti contoh yang di Pramuka itu pasti pakai air tanah. Di Wahid Hasyim, Sempaja, dan banyak di tempat-tempat lain itu masih banyak yang tergantung oleh air tanah. Nah itu sebenarnya kalau mau sempurna maka semua data itu harus dikumpulkan sampai kita ketemu berapa ketersediaan air dari masing-masing sumber tersebut. Nah, untuk ini kita coba dengan PDAM dan sedikit masukan dari air tanah waktu itu. Dan hasil analisisnya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi, kalau kita menggunakan input ketersediaan air hanya dari air PDAM, maka Samarinda sebenarnya sudah mengalami status terlampaui di cukup banyak lokasi. Nah, ini catatannya adalah grid yang kita lakukan waktu itu juga belum ada grid yang lebih kecil. Jadi waktu itu skalanya gridnya kotak-kotaknya masih besar seperti ini, tapi untuk sekarang sebenarnya dari KLHK sudah ada grid yang lebih kecil dan lebih halus untuk analisis ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang kita lakukan untuk penyedia air. Nah, untuk penyedia pangan kita mendasarkan pada input seperti ini. Jadi berapa stok cadangan pangan di Kota Samarinda waktu itu pada waktu tertentu, sehingga nanti kan kita bisa konversikan untuk menjadi stok cadangan pangan dalam setahun. Nah, kalau ada yang minus-minus itu berarti defisit, tapi kalau ada yang surplus berarti kita kelebihan gitu kan. Nah, satu catatan lagi dari data yang kita terima ini masih harus dikonversi ke satuan kebutuhan kalori. Yang satuannya adalah kilokalori per kapita per hari. Nanti dikonversi lagi sampai menjadi ke kebutuhan kalori per kapita per tahun. Nanti juga dikali dengan jumlah penduduk. Jadi kurang lebih seperti itu inputnya untuk mendapatkan kondisi ketersediaan pangan. Nah, dari ketersediaan pangan ternyata dari perhitungan yang kita lakukan juga dari Samarinda ternyata
banyak defisitnya, jadi masih terhitung kekurangan ya dari jumlah penduduk yang demikian, hampir 1 juta, dan dari stok yang ada ternyata masih sudah terlampaui. Nah, kurang lebih seperti itu pengantar di awalnya. Kalau boleh saya saran, mungkin kita diskusi dulu untuk teori dan konsep, kemudian kita nanti bisa masuk ke sesi praktisnya, di mana saya bisa menunjukkan dari komputer saya bagaimana cara menghitung maupun masukkan skor bobot sampai bisa mendapatkan status ketersediaan daya dukung daya tampung lingkungan hidup tadi. Sementara itu dulu mungkin Mas Rahman dan teman-teman, saya kembalikan dulu ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Budi atas pemantik awalnya untuk diskusi kita di sesi 4 ini. Barangkali langsung kita buka ya Mas Budi ya untuk sesi diskusinya. Buat kawan-kawan dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mau menyampaikan pertanyaannya atau pernyataannya, bisa unmute mic-nya. Tapi tolong diperkenalkan nama dan dari mana asalnya. Mungkin itu Bang. Mungkin ada yang nanya. Depan, lewat berapa lama? Kalau di materi dari yang disampaikan oleh Mas Budi terkait dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sendiri, sebenarnya cukup padat kalau kita melihat bagaimana komponen-komponen yang mengisi di dalam analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sendiri. Dan di satu sisi juga kalau kita melihat di dalam analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sendiri juga mensyaratkan bukan hanya sumber daya alamnya saja yang akomodasi, tapi juga ada unsur sosiologisnya yang ada juga terlibat aktif untuk menjadikan analisis terkait bagaimana daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu sendiri. Terbukti kalau kita melihat di dalam jasa ekosistem itu sendiri ada keberadaan masyarakat adat yang perlu diidentifikasi juga untuk menganalisis hal tersebut. Mungkin kawan-kawan gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo, sedikit. Oke, silahkan Pak. Perkenalkan dirinya dan dari mana Pak? Oke, saya Iksan Ridwan dari Kalimantan Selatan, Banjarbaru. Oke Pak, silahkan Pak. Mungkin sedikit tadi yang pertama mungkin terkait hasil analisisnya terkait apa tadi? Ya, sistem air ya, penyedia air ya. Jadi saya tadi statusnya tadi di Samarinda itu hanya terlampau ya. Nah, mungkin setahu kita kan bahwa di Samarinda itu kan sebenarnya kantong air bagian hilir ya, malah sering banjir. Jadi mungkin secara kuantitas kayaknya nggak kekurangan gitu ya. Mungkin parameternya apa sampai dikatakan bahwa itu terlampaui. Kemudian yang pangan juga mungkin seperti itu ya. Mungkin khususnya daerah perkotaan. Ya mungkin daerah perkotaan mungkin kan memang tidak diperuntukkan untuk penyedia pangan. Kira-kira kalau seperti itu memang perlu dikaji. Oke, terputus ya. Putus Pak Iksan. Terputus Pak Iksannya. Oke. Mungkin kawan-kawan bisa menanyakan soal apa yang disarankan oleh Mas Budi tadi, cukup menarik sebenarnya. Kita bisa mendiskusikan terkait dengan teori dan konsep dari analisis DDT, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu sendiri. Mungkin kawan-kawan sendiri ada yang kebingungan terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu sendiri. Mungkin kawan-kawan gimana? Ada yang pengen ditanyakan? Mohon izin, Mas. Iya, silakan Pak.
perkenalkan diri dan asalnya. Saya Andi dari LH Sumatera Barat. Yang masih jadi kebingungan itu terkait ini loh Pak Budi. Kita dalam penyusunan DDTLH, ada di dalam KLS itu kan ada DDTLH yang di 6 kajian itu, satu lagi jasa ekosistem. Sebenarnya cara memilahnya seperti apa ya? Apa yang kita kan DDTLH, ada yang DDTLH berbasis jasa ekosistem. Ini yang banyak pertanyaan dari teman-teman sendiri. Bagaimana cara memilahnya sebenarnya? Kita pakai DDTLH saja atau DDTLH yang berbasis jasa ekosistem? Jadi ini yang sering dirancu. Yang mana kita pakai, apakah salah satu saja atau kalau kedua-duanya seperti apa modelnya gitu? Mungkin itu Pak Mas Budi. Terima kasih. Baik, Mas Rahman, boleh saya respon langsung? Silahkan Mas. Ya, terima kasih Pak Andi dari Sumatera Barat. Jauh-jauh nih ada teman dari Sumatera Barat. Ya, pertanyaannya sangat menarik nih. Memang seringkali menimbulkan kebingungan ya saat kita bicara tentang daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Itu nanti ada muncul yang jasa ekosistem ya kan, yang saya sudah jelaskan tadi dengan 20 jasa ekosistem. Ada yang muncul dengan ketersediaan tadi, terlampaui atau tidaknya itu. Nah, secara mudah sebenarnya seperti ini. Jadi kalau untuk yang status ketersediaan terlampaui atau tidaknya itu sebenarnya adalah hasil akhir. Hasil akhir yang sangat dibutuhkan nanti saat kita melakukan kajian lingkungan hidup strategis, itu kita harus lihat dia sudah terlampaui atau tidak. Nah, untuk menuju ke status keterlampauan itu, ada satu koefisien yang perlu dilibatkan dalam menghitung status terlampaui atau tidaknya itu. Nah, itulah koefisien jasa ekosistemnya tadi, Pak Andi. Nah, jadi kalau tadi saya sampaikan ada 20 jasa ekosistem, maka ada 2 di antara 20 itu yang koefisien atau indeksnya itu digunakan nilainya untuk menghitung status keterlampauan atau tidaknya dari fungsi penyedia pangan dan air tadi. Jadi kalau kita bisa bayangkan, maka yang jasa ekosistem itu, saya tadi sudah sampaikan, itu hanya menjadi intermediate result saja untuk menuju ke perhitungan terlampaui atau tidaknya fungsi penyedia air dan pangan tadi. Untuk menjawab Pak Andi sementara itu. Bagaimana Pak Andi, Mas Rahman? Oke, Pak Andi, ada yang pengen ditanggapin? Boleh ditanya lagi? Silakan Pak. Pak Budi, ini kan daya dukung, jadi kayak daya dukung daya tampung itu kita fokusnya di 2 itu aja ya, air dan pangan saja. Kalau kita merujuk ke KLAS misalnya, bisa kita akan kajian KLAS, jadi kan di situ ada 6 kajian. 6 kajian itu kan ada, pertama itu ada daya dukung daya tampung, apakah 2 itu saja yang kita kaji dulu, karena itu fokus utama kita adalah air dan pangan. Kemudian yang kajian muatan ketiganya kan adalah jasa ekosistem. Jasa ekosistem itu fungsinya hanya sebagai untuk overlay untuk tata ruang saja atau sebagai apa fungsinya? Iya, saya langsung tanggapi ya Mas Rahman. Betul Pak Andi, berarti jadi memang kalau kita lihat dari konteks 6 muatannya KLHS, selalu kan disebutnya yang pertama itu daya dukung daya tampung. Nah, daya dukung daya tampung yang dimaksud itu adalah status keterlampauan tadi itu, yang 2 itu saja memang. Karena sementara ini yang sudah ada juknis dan semacam cara perhitungannya baru 2 itu gitu. Jadi 2 itu saja untuk menjawab yang daya dukung daya tampung lingkungan hidup yang di muatan pertama yang di KLHS. Nah, tapi di pengalaman kami sebenarnya juga
ada cukup banyak, itu kan tapi itu standar minimal ya. Jadi kalau kita lihat di Permen LHK 669 2017 itu standar minimalnya paling tidak itu. Tapi tentu bisa kita kembangkan gitu. Misalkan kalau kita mau bicara daya dukung lahan misalnya. Lahan misalnya untuk kajian RDTR misalnya kan. Nah, itu kan sudah harus bicara lahannya berapa tersedia, kemudian jumlah penduduknya nanti akan jadi berapa, dia perlu rumah berapa. Nah, itu juga masuk di situ. Bisa dimasukkan di situ. Sementara untuk yang jasa ekosistem itu memang betul masuk di konteks yang muatan ketiga itu. Jadi dia secara lengkap boleh, secara 20 jasa ekosistem tadi boleh, atau sesuai dengan urgensi di masing-masing daerah juga enggak apa-apa gitu. Kalau memang adanya yang 9 jasa ekosistem misalnya yang sudah ada datanya dari P3E setempat atau dari Dinas LH setempat, ya itu saja dulu yang dikaji, tapi minimal ada kajian tentang jasa ekosistem yang penting di daerah situ gitu. Sementara itu, terima kasih. Oke. Oke, Pak Budi. Oke, Terima barangkali kasih. Pak Iksan sudah bergabung ya, Iksan Ridwan. Mungkin bisa unmute kembali anunya untuk menanyakan sesuatu. Halo Pak Iksan. Oke, mungkin kawan-kawan yang lain ada yang pengen nanggapin? Oh ini Pak Iksan, gimana Pak Iksan? Pak Iksan bisa monitor, Pak? Oke, sambil nunggu mungkin yang lain tanya dulu atau sekalian saya tampilkan screen untuk menjawab Oke, yang silakan, hal Mas. praktis. Baik, saya coba sekarang membuka data ya, biar bisa lebih jelas gitu. Kurang lebih apa sih yang dilakukan dengan macam-macam jasa ekosistem dan segala macam tadi. Mohon izin saya share screen. Baik, sudah terlihat argisnya ya? Sudah, Mas. Nah, untuk sementara ini saya ambilkan contoh yang sedang kami lakukan untuk KLHS RDTR di kawasan ekonomi khusus Maloy di Kutai Timur. Nah, jadi seperti di slide yang sudah saya sampaikan tadi, mengenai input untuk membangun peta jasa ekosistem ini. Jadi kita hanya perlu 3 peta, jadi peta bentang alam, peta tipe vegetasi, kemudian peta tutupan lahan. Kemudian tentunya sistem scoring dan bobotnya. Nah, kalau kita kembali ke peta-peta itu, di sini ada saya tampilkan penutup lahan, bentang alam dulu. Ya, jadi untuk peta bentang alam, jadi kalau dilihat dari legendanya di sini, maka di wilayah kajian ini, di kawasan ekonomi khusus Maloy ini hanya ada 3 macam bentang alam. Jadi pertama dataran pantai Kalimantan, yang kedua perbukitan Kars Kalimantan, kemudian perbukitan struktural kompleks Meratus, Nah, jadi cuma ada 3 bentang alam di sini. Kemudian peta tematik kedua yang kita butuhkan adalah peta vegetasi.
Nah, di sini tipe vegetasinya juga cuman ada 3. Cuman ada tipe vegetasi hutan batu gamping pamah pada bentang alam kars. Jadi hutan kars yang warna kuning. Kemudian ada bentang alam, tipe vegetasi mangrove yang di sini warnanya biru. Kemudian ada tipe vegetasi hutan Dipterocarpa pamah yang warna hijau. Nah, jadi dari 2 peta tematik tadi kita punya masing-masing 3 fitur yang berbeda. Nah, kemudian tutupan lahan. Nah, ini kebetulan tutupan lahannya sebenarnya kelas aslinya banyak. Karena kan petanya dari peta skala 1:5000 yang asalnya dari Badan Informasi Geospasial ya. Nah, tapi meskipun demikian, kelas-kelas itu bisa kita reklasifikasikan menjadi kelas-kelas yang sama dengan yang digunakan oleh KLHK. Nah, di sini sudah saya reklasifikasi menjadi hanya tinggal 12 kelas saja. Jadi dari 23 kelasnya KLHK yang ada di sana hanya 12 kelas. Masih ada hutan lahan kering, ada hutan rawa, hutan mangrove, dan seterusnya. Jadi kalau kelihatan dari gambar ini, yang oranye adalah yang perkebunan, jadi banyak perkebunan di sana. Kemudian yang hijau yang masih berhutan. Sementara yang hijau Tosca ini adalah yang hutan mangrove dan hutan rawa yang masih tersisa. Selain juga ada tentunya semak belukar dan lahan-lahan pertanian lahan kering maupun lahan basah. Nah, jadi sekali lagi 3 peta tematik ini memenuhi 3 yang kita butuhkan dalam proses pemetaan jasa ekosistem. Nah, mungkin teman-teman yang biasa berurusan dengan GIS sudah paham bahwa kalau kita mau menggabungkan 3 peta ini, kita bisa langsung melakukan overlay. Tapi satu hal yang ingin saya garis bawahi, agar berhati-hati dengan batas luar ataupun sistem koordinat dari masing-masing peta asalnya. Karena kadang-kadang berbeda ya, misalkan kita terima peta grid, misalnya itu masih dalam bentuk World Mercator, misalkan seperti itu. Atau peta bentang alam kadang-kadang juga masih dalam bentuk proyeksi atau datum yang berbeda. Nah, itu harus sebaiknya diseragamkan dulu supaya tidak ada permasalahan di langkah yang kemudian. Nah, selanjutnya sebenarnya tinggal kita lakukan overlay dari 3 peta ini. Jadi kalau dari contoh ini sebenarnya sudah ada yang saya lakukan overlay, sudah jadi. Jadi, nah ya yang saya tampilkan ini sebenarnya sudah hasil overlay. Yang aslinya sebenarnya ini. Penutup lahan yang aslinya ya adalah yang ini, penutup lahan 5 KC ini. Tapi kemudian setelah saya lakukan overlay, kita mendapatkan peta ini gitu. Yang atributnya sudah meliputi semua atribut dari 3 peta tematik tadi. Peta bentang alam, peta tipe vegetasi, maupun peta penutup lahan. Jadi kalau kita buka atributnya, kita bisa lihat di sini dia punya atribut untuk yang pertama adalah kelas KLHK ini adalah tutupan lahannya. Kemudian ada tipe VEG, itu tipe vegetasi. B alam untuk bentang alam. Luas hektar ya, standar harus ada di masing-masing poligon untuk perhitungan. Nah, kemudian dari sini baru kita masuk ke pengisian kolom-kolom ini untuk memasukkan skor dan bobot. Ini kolomnya tadinya tidak ada semua, tapi sekarang sudah diisi semua sampai lengkap. Jadi ada sekitar, atau ada berapa kolom ini, ada banyak sekali kolomnya intinya. Jadi dari ke-20 jasa ekosistem itu, semua kita masukkan di sini. Kemudian, bentar saya cek berapa sih kolomnya ini, jumlah kolomnya. Nah ini jadi ini jumlah kolom yang ada di peta ini. Jadi aslinya hanya ini, tipe vegetasi, kelas KLHK, bentang alam. Kemudian ada luas, nah kemudian baru ditambahkan nanti skor BA P1. Nah ini kalau kita lihat di panduan yang saya berikan, yang PDF, kita lihat yang di sini. Nah di dalam panduan yang PDF ini, di belakang itu ada kolom bobot dan scoring. Kita lihat yang Pulau Kalimantan, ya, karena dia per pulau. Satu pulau dianggapnya 1, nah ini.
Jadi Pulau Kalimantan, dan ini dia menyebutnya hanya untuk yang penyedia air. Sementara penyedia air tadi kita kasih kode P1 ya, P2 ya, P2. Nah, P2. Jadi kita masukkan skor dan bobot ini, masing-masing ini ke dalam kolom-kolom ini tadi. Jadi kita lihat ada kolom yang di depan-depan. Nah, ini skor BAP1, kemudian ada bobot BAP1. Nah, ini artinya skor dari bentang alam untuk jasa ekosistem P1. Nah, skornya berapa dia, gitu kan? Sementara yang sini adalah bobotnya. Nah, bobot dan skornya kita lihat dari sini tadi. Jadi bobotnya berapa, skornya berapa, itu kita masukkan satu persatu ke masing-masing fitur ini. Jadi kalau ini bentang alam, maka kita lihatnya bentang alamnya di sini. Dan kita rujuknya dari sini. Kita lihat misalkan bentang alam yang pertama, dataran pantai Kalimantan misalnya ya. Maka di sini kita lihat bentang alam yang dataran pantai Kalimantan tuh berapa ininya, nilai skornya. Nah, itu kita masukkan. Jadi kita masukkan semua untuk masing-masing jasa ekosistem. Jadi ini baru jasa ekosistem pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini baru untuk yang bentang alam. Selesai yang bentang alam, kita perlu masukkan lagi yang tipe vegetasi. Nah, ini. Tipe vegetasinya apa? Oh iya, kemudian kita lihat dari tipe vegetasi ini, skor tipe vegetasi untuk penyedia air tadi berapa? Bobotnya berapa? Nah, itu kita masukkan lagi berdasarkan tabel ini. Kita masukkan semua sampai 20 jasa ekosistem. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir adalah untuk tutupan lahan. Nah, ini tutupan lahan, ada skor PL untuk jasa ekosistem P1, bobot PL untuk jasa ekosistem P1, dan seterusnya. Maka nanti kita akan mendapatkan masing-masing nilai skor dan bobot. Nah, terakhir, untuk mendapatkan skor final untuk indeks jasa ekosistem, nanti baru kita lakukan di terakhirnya gitu. Nah, di file ini yang saya gunakan, saya menggunakan file ini untuk yang perhitungan terakhirnya. Oh, ini yang sudah jadi satu, sebentar. Jadi memang cukup banyak langkah yang harus dilakukan dan satu-satu yang mungkin secara otomatis juga bisa dilakukan, cuman mungkin tidak ada kesempatan untuk saya main-main dengan itu, jadi masih secara manual sementara ini. Ini kalau kita lihat yang ini, jadi di jasa ekosistem yang versi 1 ini, kita lihat di tabelnya. Nah, kalau yang ini rasanya masih ada perhitungannya. Nah, ini jadi terakhir nanti ada di sini contohnya koefisien DD, koefisien daya dukung untuk jasa ekosistem P1. Ini berapa gitu. Nah, ini caranya cukup sederhana untuk menghitungnya. Jadi hanya perlu mengalihkan dan menambahkan. Jadi kalau untuk contoh ini ya, misalnya saya hanya perlu mengalihkan, kita buka kurung dulu, kemudian mengalihkan skor dengan bobot. Kita tutup lagi, kemudian kita tambahkan perbobot lagi untuk yang tipe vegetasi, tadi yang bentang alam, P1, jangan lupa, jangan salah. Dikali lagi dengan yang bobotnya, tutup kurung lagi, tambahkan lagi dengan yang tutupan lahan, PL, ini kali dengan bobotnya, tutup. Nah, kita eksekusi di sini, dia akan menghitung koefisien ini. Koefisien ini berapa akan muncul, nah itulah sudah sebenarnya koefisien dari jasa ekosistem. Dan kalau sesuai dengan panduan ini, saat kita tahu berapa koefisiennya, maka kita bisa membuat kelas-kelasnya gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin ada di
Oke, kurang lebih seperti itulah kira-kira. Jadi di panduan ini mungkin tidak ada di panduan yang lama, mungkin ada yang 2014. Nah, jadi intinya kita mendapatkan koefisien, kemudian koefisiennya kita kelas-kelaskan lagi. Koefisien sampai angka sekian itu nanti dia berapa ininya. Tinggi, sedang, rendahnya kita klasifikasikan. Jadi mulai dari 0 sampai 4. Nah, dari situ maka kita akan dapat jasa ekosistem yang tadi sudah kita lihat di sini. Ya. Nah, di sini ini setelah dikelas-kelaskan koefisiennya berapa, kemudian kelasnya rendah, sedang, atau tinggi di sini. Nah, jadi dari sini sudah bisa kita buat peta jasa ekosistemnya yang ke-20 tadi. Tapi meskipun begitu, sebenarnya tidak harus 20 ya. Sebenarnya dari KLHK pun sebenarnya cukup ke 9 saja. 9 jasa ekosistem. Jadi kurang lebih hasilnya seperti itu. Nanti kalau saat kita sudah kelaskan, nanti bisa kita tampilkan kurang lebih seperti ini. Misalnya, ini jasa ekosistem khusus untuk yang penyedia air. Nah, ini bisa dilihat sumber datanya. Jadi di sini ada ujungnya, ada koefisiennya berapa, kemudian kita kelaskan menjadi apa, seperti itu. Seperti di sini. Nah, jadi di sini. Jadi berdasarkan kelas ini, kalau dia di bawah 1,8 dia masuk sangat rendah. Kalau dia 1,8 sampai 2,6 dia rendah. 2,6 sampai 3,4 dia sedang, 3,4 sampai 4,2 dia tinggi, 4,2 ke atas dia sangat tinggi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mendapatkan peta jasa ekosistem yang akhirnya bisa di layout menjadi peta 20 jasa ekosistem seperti ini. Jadi hasil akhirnya adalah kurang lebih seperti ini untuk jasa ekosistem. Nah, mungkin saya break dulu sementara untuk yang jasa ekosistem untuk pertanyaan nanti supaya ada kesempatan sebelum kita pindah ke yang perhitungan status. Saya kembalikan dulu ke Mas Rahman. Oke, baik. Terima kasih Mas Budi terkait pemaparannya. Mungkin Pak Iksan gimana? Udah bisa menanyakan? Oke, makasih. Ya. Bisa. Tadi di laptop kurang bagus anunya, audionya ternyata. Oke Pak, siapa? Kedengaran ya? Siap, kedengaran Pak. Atau mungkin saya langsung ke yang kedua tadi ya. Mungkin yang pertama tadi kan parameter masukan itu tadi kan pertama bentang lahan tadi ya. Bentang lahan, kalau nggak salah tadi dari KLHK ya Mas ya? Iya Pak, mohon maaf Pak Iksan, kalau boleh saya jawab yang pertanyaan pertama tadi dulu, mumpung saya ingat. Oke, sip. Ya, boleh. Okay. Tadi pertanyaannya kan di Samarinda kan kota sungai gitu kan, benar. sehingga harusnya ketersediaan airnya secara logika harusnya cukup dong gitu kan. Nah memang itu jadi perdebatan kita yang cukup panjang saat kita menyusun di DDT untuk kota Samarinda, dan itu memang salah satu upaya kita untuk bersikap konservatif sebenarnya. Karena kalau mengikuti panduannya pun sebenarnya ya kita cukup mengambil data debit dari Sungai Mahakam sudah boleh gitu. Ya benar, okay. Dan itu pasti akan tidak ada yang terlampaui satupun. Nah sementara kita coba menaikkan sedikit standarnya untuk airnya bukan air yang permukaan yang tersedia, tapi air yang siap digunakan oleh masyarakat. Sehingga kita gunakan datanya supply dari PDAM dan air tanah waktu itu. Nah, begitu juga halnya dengan yang pangan, Pak Iksan, karena sama seperti tadi, kalau kita lihat ketersediaan, tersedia Samarinda, tidak pernah terjadi kekurangan pangan, kan gitu. Iya, supply dari luar mungkin ya. Karena pertanyaannya kemudian, itu datangnya dari mana? Kan gitu. Nah, memang betul, ternyata supply-nya ternyata banyak dari Sulawesi, dari Jawa, dan dari luar daerah. Nah, sementara yang kita ingin jawab, secara yurisdiksi, sebenarnya Kota Samarinda, mampu enggak memenuhi pangannya sendiri? Nah, itu pertanyaannya. Akhirnya makanya jawabannya di status ketersediaannya banyak yang merah, karena yang merah itu ya disebabkan karena sumbernya dari luar semua, hampir semua gitu. Kurang lebih itu Pak Iksan. Silakan kalau ada pertanyaan lanjutannya. Oke, mungkin saya lanjut aja terkait tadi analisisnya, daya dukun, daya tampung tadi ya. Pertama mungkin yang bentang lahan tadi ya. Bentang lahan itu kan yang kalau nggak salah dari KLHK Mas ya.
Iya, betul. Mungkin pertama kan cara anunya ya untuk mendapatkan datanya seperti apa. Kemudian kalau misalnya itu kan kalau nggak salah skalanya 1:500 atau 250 ya. 250, Pak. 250 ya. Misalnya kalau kita ingin kajian lebih detail, anggaplah misalnya untuk skala 50.000 atau mungkin yang lebih detail lagi, kan perlu mungkin kita analis sendiri ya. Atau mungkin Mas Budi punya metode untuk penentuan itu sendiri, penentuan bentang lahan. Untuk kalau kita misalnya mau kaji secara detail gitu ya. Kalau Iya. tidak mungkin tadi untuk mendapatkannya itu dari mana? Ya mungkin itu dulu Mas ya. Oke, saya langsung jawab, Mas Rahman. Nah, Silakan, Mas. untuk bentang lahan, betul memang datanya di waktu pertama keluar itu mereka klaimnya skalanya 500.000. Tapi kemudian dalam perkembangannya mereka upgrade itu ke skala 250.000. Tapi tetap saja kalau kita misalkan buat untuk melakukan untuk kabupaten kota yang luasannya kecil, tentu skalanya masih terlalu kasar kan gitu ya. Nah, sehingga memang solusinya adalah untuk melakukan sendiri atau menunggu dari mereka nih, karena sebenarnya dari teman-teman Subdit D3LH itu saat ini sedang mencoba untuk meningkatkan skala peta bentang lahan dan tipe vegetasi itu ke 50.000, Pak. Tapi memang belum selesai. Apakah kita boleh kemudian meningkatkan skala sendiri? Tentunya kalau dari bidang keilmuannya bisa atau mampu untuk menginterpretasi dari citra satelit, data elevasi, kemudian data-data lain tentunya sangat diperbolehkan. Menurut saya nih ya. Tapi kalau menurut KLHK saya tidak tahu. Tapi kalau menurut secara keilmuan saya pikir harusnya dibuka sih gitu kan. Jadi kalau kita mau mempertajam peta konfigurasi bentang alam dengan skala yang lebih besar harusnya bisa. Untuk contoh juga kita di Samarinda kemarin sedang mencoba meningkatkan skala peta geologi ke 50.000 atau mengkonfirmasi ya sebenarnya karena peta geologi 50.000 sudah ada, tapi mau kita coba kombinasikan dan kita keluarkan produk dalam bentuk peta geomorfologi, digabung jadi peta geomorfologi yang itu juga bisa membentuk informasi bentang alam sebenarnya. Sementara mungkin itu Pak Iksan. Ya. Mungkin satu lagi Mas. Tadi saya dengar, kalau saya dengar ya, tadi itu untuk apa? Scoring untuk bentang lahan itu disesuaikan untuk kondisi Kalimantan Timur gitu ya. Iya. Mungkin kalau bisa di-share Mas. Ya mungkin Kaltim mungkin ya kurang lebih sama lah kondisi alamnya gitu ya. Mungkin bisa scoringnya tadi itu yang hasil analisisnya kalau bisa di-share lebih bagus lagi. Boleh. Gitu, Mas. Boleh. Tentunya kita terbuka untuk share karena kita juga perlu masukan. Itu bukan yang paling benar pasti kan. Iya. Kita sama-sama belajar. Jadi dengan senang hati akan saya share. Iya, makasih. Silakan Mas Rahman. Oke, untuk Pak Iksan gimana? Ada lagi tanggapannya? Cukup dulu Mas. Sudah cukup ya, oke. Iya. Baik. Barangkali kawan-kawan yang lain gimana? Ada yang pengen nanggapin atau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin saya pengen menanyakan juga Mas Budi. Boleh Mas Budi? Ya, silakan. Terkait dengan analisis DDT ini, kalau untuk di desa sendiri bisa nggak desa itu mengadopsi hal tersebut? Misalnya mengevaluasi RT/RW-nya atau yang terkait dengan dokumen KRP-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pengalaman Mas Budi selama mengkaji analisis didukung tampung terkait dengan kondisi di Kalimantan Timur atau Samarinda itu sendiri, kesulitan di datanya di komponen atau klasifikasi jasa ekosistem itu di bagian mana, Mas? Yang itu mungkin dua hal dulu itu, Mas, yang ingin saya tanyakan. Ya. Oke, ya. Jadi untuk tingkat desa, ya tentunya sangat diapresiasi kalau teman-teman bisa sampai mengkaji ke sana dan tentunya bisa jadi sangat detail. Cuman ini nanti terkait dengan pertanyaan selanjutnya, kendalanya apa dalam hal
mengumpulkan data atau mengkaji itu seperti apa. Nah, tentunya kalau mau sampai ke tingkat desa, nanti hubungannya juga dengan skala petanya kan gitu. Untuk skala desa mungkin bisa sampai ke 10.000 atau 5.000 peta yang dibutuhkan. Sementara peta tematik yang ada itu tentu belum sampai ke sana gitu. Jadi itu jadi tantangan tersendiri juga nantinya. Sama seperti pertanyaan Pak Iksan tadi. Karena peta bentang lahannya sementara baru ada di skala 250.000 dan baru mau menuju ke 50.000, apalagi sampai ke yang lebih tinggi lagi skalanya. Kemudian kalau untuk evaluasi, saya kira baik kalau untuk di teman-teman di tingkat kecamatan atau tingkat desa bisa mencoba exercise dengan itu, karena nanti akan ketemu kan daerah mana yang sebenarnya tidak bisa dibangun lagi misalnya gitu, tidak bisa dijadikan kawasan perkotaan misalnya, atau tidak bisa ditambang misalnya. Karena sebenarnya munculnya dari situ gitu, dari peta jasa ekosistem maupun peta daya dukung daya tampung. Sementara mungkin itu jawabannya Mas Rahman. Baik, terima kasih Mas. Kawan-kawan yang lain gimana? Ada yang pengen nanggapin atau bertanya? Oh iya Mas, saya pengen nanya lagi nih Mas. Kalau untuk kalau untuk DDDT ini dikatakan sebagai analisis yang valid itu diasumsikan dari beberapa data sih Mas. Apakah cuma pangan dan air saja atau ada hal lain yang bisa dikatakan bahwa analisis DDDT itu valid di tingkat daerah? Sementara yang dibutuhkan sih sebenarnya kita bicaranya yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan untuk kajian yang paling banyak kan dibutuhkan di KLHS ya. Yang paling dibutuhkan memang pangan dan air itu, yang juga sering ditanyakan atau dicari informasinya juga biasanya adalah ketersediaan lahan. Karena nanti kaitannya dengan RDTR atau misalkan rencana tata ruang wilayah kabupaten, ya seperti tadi pertanyaannya kan kabupaten kota kalau dia mau mengembangkan kotanya, masih ada enggak lahannya untuk buat pemukiman gitu, layak enggak lahannya untuk buat pemukiman. Nah itu nanti dijawabnya dengan daya dukung lahan sebenarnya. Tapi memang daya dukung lahan pun kalau secara spesifik dari Subdit D3LH belum ada panduannya, tapi kalau dari Kementerian PU atau Kementerian ATR yang menyiapkan juknis untuk penataan ruang sudah cukup lengkap sebenarnya kalau untuk daya dukung lahan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, apakah kemudian kalau kemudian pertanyaannya kapan ke-20 jasa ekosistem itu ada juknis untuk menentukan status ketersediaannya seperti itu, nah itu mungkin masih agak lama, agak jauh, karena tentunya KLHK juga menyesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kebutuhannya adalah untuk mengkaji secara lingkungan hidup dari KLHS itu, dan sementara dua itu sementara dianggap cukup sih gitu. Itu sementara responnya Mas. Halo, tes. Kedengaran enggak tadi ya? Kedengaran Bang. Oke. Nah, kalau belum ada pertanyaan, saya izin lanjut dulu mungkin sharing yang terakhir, bagian terakhir. Iya Bang, boleh Bang. Sharing yang bagian terakhir untuk penentuan status. Ini juga menjadi menarik karena datanya cukup bervariasi sumbernya ya. Saya mohon izin present lagi. Baik. Sudah muncul gambar ArcGIS-nya ya? Iya, sudah. Oke. Nah, kalau untuk status ketersediaan pangan dan air, kita perlu kembali ke sini dulu sebentar. Jadi sekali lagi, targetnya adalah yang di bagian bawah dari blok sebelah kanan ini. Jadi kita perlu menghitung kebutuhan dan ketersediaan air dan pangan, kemudian kita juga perlu menghitung selisih ketersediaan dan ambang batas
sehingga kita tahu berapa jumlah penduduk yang masih bisa disupport di wilayah itu dari sisi ketersediaan air dan pangannya. Nah, kemudian kita juga perlu ingat bahwa kita perlu menggunakan sistem grid yang sudah dibuatkan oleh KLHK, dan sekarang sistem gridnya juga sudah sangat rinci untuk kotak-kotaknya, sementara yang dulu kita buat masih belum. Jadi langkahnya sekali lagi kita memadukan peta gridnya ini dengan peta-peta tematik lain yang diantaranya adalah tutupan lahan, jalan, batas administrasi kecamatan atau desa, tidak perlu sampai RT, desa cukup, desa atau kelurahan. Kemudian peta jasa lingkungan. Nah, ini makanya tadi saya sampaikan peta jasa lingkungan atau jasa ekosistem ini penting sekali karena menjadi intermediate product untuk bisa kita sampai ke peta status ketersediaan air dan pangan gitu. Nah, dari situ kita coba lihat secara praktis seperti apa. Di layar sudah tampil peta gridnya yang sudah saya potong dengan batas administrasi, bukan batas administrasi, tapi batas wilayah perencanaan, batas BWP ya nyebutnya kalau di RDTR, batas bagian wilayah perencanaan untuk kawasan ekonomi khusus Maloi. Nah, ini gridnya sudah dipotong. Kalau kita zoom, dia sudah sampai ukuran 100 meter kalau nggak salah. Ya, 154 meter. Jadi satu kotaknya ini adalah 154 meter. Dia sudah cukup rinci. Dan nanti gridnya ini yang kita isi dengan informasi macam-macam gitu. Jadi kalau posisi sekarang ini gridnya kebetulan sudah saya gabungkan dengan data batas desa, dan data batas desanya sudah ada informasi jumlah penduduknya. Jadi di sini sudah muncul namanya grid pop. Jadi saya sudah gabungkan antara grid dengan peta batas desa yang ada jumlah populasinya. Identitas gridnya sendiri ada di sebelah kanan di sini di data saya ini. Yang kolom ID, kemudian ada kolom FID garis bawah 1. Nah, ini dua kolom ini haram hukumnya untuk dihapus karena setelah kita selesai, maka kalau KLHK mau mengintegrasikan peta ini ke peta mereka mendasarkannya pada dua kolom ini, FID 1 dan ID. Nah, jadi dua kolom ini jangan sampai hilang gitu. Yang lain boleh hilang, tapi dua ini jangan. Nah, di sini sudah saya tambahkan luas gridnya berapa. Jadi luas grid ini sudah sesuai dengan potongan-potongan aslinya. Jadi kalau kita lihat di gridnya, misalnya kita zoom. Nah, ini seperti ini. Nah, ini gridnya ada potongan-potongan kecil seperti ini kan. Nah, yang kecil-kecil ini luasnya sudah terakomodir di sini. Jadi luas aktual dari masing-masing gridnya ini sudah terakomodir di masing-masing kolom ini. Tadinya kolom ini belum ada, tapi tinggal dibuat saja. Add field, kemudian di calculate geometri untuk menghitung berapa luas dalam hektar maupun dalam kilometer square atau kilometer perseginya. Nah, kemudian ada juga di sini kolom lain. Ini batas desanya karena dari peta RBI, maka ada banyak kolom-kolom yang sudah saya buang sebenarnya, banyak sebenarnya kolomnya. Tapi kita cukup mempertahankan yang penting-penting saja. Dalam hal ini yang penting sebenarnya hanya ada dua, ya desa apa. Di sini dia kolomnya WAD MKD. Kemudian kecamatannya apa? WAD MKC, karena kecamatannya dua di sini kebetulan. Nah, kalau dia lintas kabupaten, ya kabupatennya jangan dibuang. Lintas provinsi, provinsi jangan dibuang gitu. Makanya saya pertahankan semua di sini. Nah, kemudian data populasi ini bisa diambil dari Dukcapil ya. Kalau untuk Kaltim, provinsi lain juga harusnya sama, bisa diambil dari Dinas Dukcapil masing-masing wilayah. Kenapa Dukcapil bukan BPS? Karena dari pengalaman kami lebih cenderung menggunakan data Dukcapil karena lebih aktual. Karena lebih aktual itu bisa lebih aktual, kenapa? Karena dia berasal dari rekap masing-masing RT kan. Masing-masing RT melaporkan ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan, kecamatan ke kota, kota diintegrasikan datanya di Dukcapil. Sehingga dia tidak melibatkan proyeksi apapun gitu. Sementara kalau BPS dia melibatkan proyeksi. Sehingga belum tentu data asli gitu kan. Nah, itu sementara pertimbangan kami.
Kemudian ada luas aktual dari desanya, ini luas desanya, jadi bukan luas poligon. Nanti luas desanya perlu kita gunakan juga di banyak kesempatan. Plus populasi per kilometer square-nya. Nah, ini yang penting juga nih. Jadi kepadatan penduduknya nanti juga akan, kalau dibutuhkan kita bisa ambil dari sini. Nah, untuk memasukkan populasi luasnya saya kira bisa dengan mudah dilakukan. Sehingga mendapatkan data grid pop ini. Nah, dari grid pop, kemudian nanti langkahnya cukup panjang sebenarnya, tapi bisa saya share juga nanti panduan secara tertulisnya. Tapi intinya dari sini kita kemudian gabung-gabungkan dengan data lain. Yang pertama adalah data tutupan lahan. Jadi sama seperti tadi, dilakukan overlay, bisa intersect, di perintah intersect di ArcGIS misalkan. Nanti di situ akan bisa menghasilkan seperti ini misalnya, grid pop lahan. Jadi di sini gridnya sudah diintersect lagi secara geometris dengan peta tutupan lahan yang di dalam kasus ini menggunakan skala 5000. Jadi kalau kita lihat potongannya itu sudah sangat rinci sebenarnya. Nah itu. Jadi ada potongan-potongan dari gridnya, tapi juga ada potongan-potongan dari tutupan lahan yang rinci tadi itu. Ini seperti ini contohnya, contoh tutupan lahan yang jalan, kemudian pinggir-pinggirnya ada rumah, sudah digitasi juga. Jadi sangat detail sebenarnya karena dari peta skala 5000. Nah, dari peta ini tentunya ada atribut-atributnya juga. Jadi bisa kita lihat di sini selain atribut grid dan atribut batas desa tadi, juga ada atribut untuk kelas tutupan lahannya. Nah, nanti luas tutupan lahan ini nanti perlu kita masukkan bobot lagi. Nah, ini bobotnya beda dengan yang tadi ya, teman-teman. Jadi bobot yang dimasukkan dalam perhitungan status penyedia air dan penyedia pangan itu beda dengan bobot skor yang kita gunakan untuk menghitung jasa ekosistem. Panduannya nanti kalau misalnya belum ada di dokumen yang saya kirimkan tadi, bisa saya susulkan. Intinya dia melihat dan memberikan bobot yang paling tinggi untuk sawah, intinya ini. Karena ini untuk membantu menghitung kebutuhan air di lahan-lahan yang bukan pemukiman gitu. Jadi di sini sawah dikasih nilai 0,272. Kalau pemukiman ini dianggapnya pemukiman kita tinggal, jadi kebutuhan air kita 0,27 kasih bobot. Kemudian yang pertanian lahan kering misalkan ladang, tegalan dan sebagainya 142. Kemudian yang sisanya dia kasih 0. Jadi hutan, semak belukar yang tidak melibatkan proses pertanian di situ atau pertanian tanaman pangan ya khususnya. Karena kalau perkebunan di sini 0 juga, perkebunan sawit. Jadi ini dianggapnya 0. Sesuai dengan juknis yang dikeluarkan oleh Subdit D3LH. Nah, selain jalan, nanti kita juga akan lakukan hal yang sama dengan selain lahan, tutupan lahan, kita juga lakukan hal yang sama dengan jalan. Nah, dari sini nanti kemudian kita akan membuat summary atau membuat ringkasan masing-masing grid ini. Mana grid tadi? Nah, ini. Belum. Nah, ini dari masing-masing grid yang ada ID gridnya ini, berapa sih sebenarnya bobotnya gitu. Nah, itu nanti akan kita hitung lagi berdasarkan luasan dari masing-masing poligon di gridnya dibagi dengan luasan satu grid penuhnya gitu. Jadi nanti akan dapat bobot ini per luasan identitas gridnya ini secara kumulatif gitu. Nah, selain grid lahan, nanti kita juga lakukan interseksi antara grid dengan jalan, karena kita perlu menghitung, ini dia. Karena kita perlu menghitung dalam satu grid, satu kotak itu, sebenarnya berapa sih bobot untuk jalannya, karena jalan ini juga perlu diberikan bobot sesuai dengan panduan yang kita gunakan. Nah, ini sementara gridnya aslinya seperti ini, kemudian jalannya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan intersect seperti biasa. Nanti hasilnya adalah intersect berupa
data jalan dalam bentuk garis ini, tapi kemudian nanti ada kolom khusus untuk memasukkan ini bobot jalannya dalam bentuk kolom WJL ini. Jadi WJL ini sebenarnya adalah kolom yang kita gunakan untuk memasukkan bobot jalan, di mana masing-masing bobotnya tergantung dengan kelas jalannya. Di sini harusnya ada. Ini dia penentuan bobot berdasarkan, bukan ini. Ini. Oke, ini sistem grid tadi, penutupan lahan. Nah, ini grid bobot-bobotnya. Kemudian, nah ini jalan. Jadi masing-masing jalan ini kita kasih bobot gitu, sesuai dengan angka-angka yang ada di panduan ini. Jadi nanti akan dijumlahkan sesuai dengan panjang masing-masing, dan dalam grid ada berapa panjang. Baru nanti kemudian bisa kita hitung berapa bobot distribusi per gridnya. Karena yang dibutuhkan itu sebenarnya nilai bobot per grid gitu. Nah, nanti ini sama halnya juga dengan kebutuhan air dilakukan per grid, populasinya berapa. Nah, itu nanti makanya bisa dihitung berdasarkan data grid pop ini. Ini sebenarnya cukup panjang karena untuk pelatihan juga sebenarnya cukup butuh waktu yang lama, tapi secara singkat saja saya jelaskan di sini. Jadi ujungnya nanti kita akan mendapatkan nilai bobot per grid di WJL ini. Dan kita ringkaskan sehingga mendapatkan untuk setiap grid ini nilai bobotnya berapa sih, gitu pertanyaannya. Jadi selain bobot tutupan lahan, ada bobot jalan, dan ada juga penduduk sebenarnya, proporsi penduduknya berapa. Nah, kemudian dari situ, nanti kita akan membuat summary. Sebagai contoh, misalkan ini WJL, kita perlu membuat summary dari WJL ini. Jadi untuk masing-masing grid, ya masing-masing ID grid ini, kita bisa buat summary. Kemudian kita jumlahkan bobot di WJL-nya ini. Jadi kalau misalnya ada dua poligon di dalam grid ini, dia akan terjumlahkan gitu atau lebih. Ada 2 atau lebih poligon, dia akan terjumlahkan. Nah, jadi WJL akan kita jumlahkan untuk mendapatkan sum atau jumlah dari bobotnya gitu. Ini udah saya buat sebenarnya untuk sum jalan. Jadi ini sum WJL 1 misalkan, saya buat lagi sum WJL 2. Nah, nanti di sini sum WJL 2 itu akan berisi jumlah dari bobot jalan ini. Kalau kita lihat di hasilnya, ini. Jadi di masing-masing grid itu berapa sih sebenarnya bobotnya? Nah ini. Jadi kalau kita lihat ini gridnya cuma ada 1 rekodnya di sini. Jadi cuma ada 1 grid. Nah ini masing-masing grid itu ada di sini. Kemudian di sini bisa dilihat berapa yang dijumlahkan, panjang jalan yang dijumlahkan. Ini ada 10 ruas yang dijumlahkan, ada 3 dan seterusnya, tapi jumlahnya adalah ini gitu. Nah ini adalah bobot untuk jalannya. Bobot jalan kalau tidak ada di sini, nanti saya bisa share panduan yang lain. Ini dia. Jadi dari sini, jadi dari bobot jalan itu ada di sini. Ya, kurang lebih ada di sini, nanti bisa dicek di dokumen ini. Jadi kita masukkan sehingga kita bisa mendapatkan summary untuk masing-masing grid. Baru nanti setiap grid ini kita jumlahkan gitu. Nanti perhitungannya sebenarnya di gridnya, bukan di masing-masing poligon. Hal yang sama kita lakukan juga dengan tutupan lahan tadi. Kita jumlahkan dengan cara yang sama, sehingga nanti kita bisa mendapatkan nah ini. Jadi kalau dari hasil perhitungannya,
Ini tadi yang sama dengan yang tadi, ada bobot, kemudian ada bobot untuk penutupan lahan, ada indeks penutupan lahan, kemudian ada jumlah jumlah debit air yang dibutuhkan oleh lahan di luar pemukiman untuk penanaman tanaman pangan. Kemudian nanti dilibatkan juga perhitungan dari luas wilayah sungai, kemudian berapa koefisiennya, berapa luas bagian wilayah perencanaan atau wilayah yang kita kaji. Nanti kemudian juga perlu kita hitung berapa koefisien air di BWP atau wilayah kajian kita. Kemudian terakhir nanti sum indeks jasa ekosistemnya. Nah, di sini baru akan terlihat perlunya peta jasa ekosistem, karena di sini kita menggunakan COEF DDP1 sama COEF DDP2 untuk ketersediaan air dan pangan. Ini kedua koefisien ini digunakan di sini. Kemudian dia akan dimasukkan di perhitungan ini, banyak sekali sebenarnya tabelnya. Jadi memang kurang waktunya sebenarnya untuk menjelaskan. Tapi intinya nanti di ujungnya kita akan sampai pada berapa kebutuhan air. Ini di sini yang pangan, ini yang air. Jadi berapa kebutuhan air total dalam 1 tahun, kemudian berapa kebutuhan air dalam grid. Nah, ini dalam grid ini yang akan kita hitung. Kemudian selisihnya berapa? Ini ketersediaan yang KT, ketersediaan yang di dalam grid ini. Jadi nanti akan kita dapatkan berapa dia selisihnya. Kalau dia misalnya minus, berarti sudah terlampaui. Begitu juga halnya dengan yang pangan. Kalau dia kebutuhannya lebih besar daripada ketersediaan kalori, maka dia akan masuk sebagai terlampaui dan sebaliknya. Mungkin perlu waktu yang cukup lama sih untuk menjelaskan proses pemasukan semua datanya, tapi kurang lebih hasilnya seperti ini dari proses tadi, sehingga ujungnya bisa kita dapatkan data status penyedia air dan penyedia pangan tadi. Mungkin sementara itu dulu, Mas Rahman, untuk menambahkan informasi. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Kawan-kawan gimana? Ada yang pengen nanggapin dari hasil visualisasi yang disampaikan oleh Mas Budi tadi terkait dengan penyediaan pangan dan air atau hal lainnya? Atau mungkin Mas Rustam mau menambahkan? Halo, selamat siang Pak Budi. Oke, ini boleh perkenalkan nama sama asalnya? Ya, nama saya Faris. Saya mahasiswa Ilmu Lingkungan UGM. Oke. Ya, yang ingin saya tanyakan itu mengenai daya dukung, kan ada yang namanya daya dukung itu selisih antara penyediaan dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan di sini adalah manusia. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara mengintegrasikan data penyediaan ini dengan data kebutuhan. Dan mohon maaf Pak, tadi saya telat, jadi mungkin nggak banyak mengikuti. Saya udah menghubungi admin kalau saya telat untuk masuk. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Faris. Mas Budi, bisa ditanggapin? Oke, boleh langsung saya tanggapin aja. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Mas Faris. Jadi intinya untuk menyandingkan atau menghitung selisih dan status dari ketersediaan air dan pangan tadi, tentunya kita hitung dua sisi, ya kan, kebutuhan dan ketersediaannya. Nah, kalau dari ketersediaan, kalau dari petunjuk teknis yang sudah sedang disiapkan oleh Subdit D3LH, memang yang dibutuhkan sementara ini cukup dari data debit andalan, ya namanya debit andalan dari masing-masing wilayah sungai yang termasuk di dalam wilayah yang dikaji gitu. Intinya seperti itu. Nah, kemudian dari wilayah sungai itu tentunya tidak semua wilayah sungainya bisa jadi masuk di dalam wilayah kajian. Sehingga nanti perlu diselaraskan juga dengan penyesuaian
proporsi luasnya tentunya gitu kan. Misalnya wilayah kajiannya hanya sekitar 100 hektar di dalam Das Mahakam misalnya, maka ya harus dibagi debitnya Mahakam itu dengan luas dikalikan debit Mahakam itu dengan luas wilayah kajiannya dibagi dengan luas Das Mahakamnya gitu kan. Kurang lebih seperti itulah. Tapi tetap saja tentunya segala sesuatunya tidak bisa linear seperti itu kan gitu. Maka memang ini masih banyak yang bisa kita masih banyak yang bisa kita debat, masih banyak yang bisa kita explore, masih banyak yang bisa kita sempurnakan untuk kajian daya dukung daya tampung ini sebenarnya kalau menurut saya. Nah, sementara untuk pangan juga sama. Jadi seperti tadi kita sudah diskusikan di awal, misalkan untuk Samarinda. Samarinda itu secara ketersediaan tidak kekurangan dianya. Ada terus pangannya gitu kan. Karena memang belum ada masalah transportasi misalnya seperti itu. Sehingga pangan-pangan yang sumbernya dari luar pulau atau luar wilayah pun masih bisa masuk dengan lancar. Tapi begitu misalkan seperti pandemi COVID ini misalnya, kapal-kapal yang dari Sulawesi saat diminta untuk masuk ke Samarinda hanya untuk membawa bahan pangan, mereka tidak mau misalnya gitu. Nah itu sudah jadi masalah besar buat kita di sini. Nah itu makanya itu juga salah satu poin yang bisa kita eksplorasi dan kita kembangkan lah dari penyusunan daya dukung ini. Tapi untuk sementara memang ya kita menggunakan data dan juknis yang sudah ada dulu gitu kan. Jadi sementara menggunakannya ya data ketersediaan pangan dari daerah, kemudian bisa juga ditunjang dari data produksi pangan dari daerah lain yang masuk ke kita dan seterusnya seperti itu. Mungkin sementara itu dulu responnya untuk Mas Faris. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ada tanggapan lagi Mas Faris? Cukup sementara. Oke. Untuk bapak-bapak atau kawan-kawan yang lain, ada yang pengen ditanggapin atau menanyakan lagi? Pada mabuk semua kelihatannya. Iya, Mas Rustam bisa nambahkan nggak Mas? Tambahin apa? Itu sudah sangat detail. Oh iya. Yang disampaikan oleh Pak Budi. Tapi kalau dalam posisi KLHS ya, kalau yang untuk yang terestrial seperti ini tuh ada tadi sudah sampaikan ada semacam panduan untuk menyusunnya gitu. Dan panduan untuk menyusun itu sendiri sebenarnya juga akan kesulitan kalau kita tidak punya data-data dasar ya. Misalnya peta-peta tadi yang disampaikan oleh Pak Budi tadi itu, peta tutupan lahan, kemudian perbedaan skala juga akan berpengaruh itu. Sehingga ketika misalnya mengkaji pada satu luasan tertentu dengan skala yang kecil, itu juga akan mempengaruhi hasil nantinya. Nah itu ya menjadi kendala begitu ketika KLHS itu tidak punya data-data pada saat menyusun KLHS dan menghitung daya dukung daya tampung lingkungan hidupnya, kita tidak punya peta-peta yang diinginkan. Nah kalau sudah terjadi seperti itu tentunya yang tadi yang disampaikan oleh Pak Budi itu adalah yang ideal ya. Idealnya seperti itu, kita punya peta, kemudian punya ini. Nah kalau tidak punya bagaimana? Nah kalau sudah tidak punya seperti itu, tentu ada pakai pendekatan lain. Jadi kalau tidak punya skala peta di skala 50.000 misalnya ya kita punyanya peta yang skala 250.000, gimana ya kita pakai aja skala 250.000 itu dengan pendekatan skala peta itu.
Itu kalau yang di terestrial ya. Kalau yang di laut misalnya yang di RZ PP3K itu gimana cara pendekatannya? Itu juga akan ada untuk yang pesisir laut itu belum ada itu semacam juknis terkait dengan daya dukung daya tampung lingkungan hidupnya. Ada menggunakan metodologi pendekatan lain, dan itu bisa berkembang masing-masing metodologi itu pasti punya kelemahan dan kelebihan tertentu. Nah, itu untuk teknisnya sebenarnya di panduan di Permen LHK 69 itu ada sebenarnya itu. Itu mungkin Mas Rahman. Oke, terima kasih Mas Ruslan tambahannya. Gimana kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang pengen ditanyakan? Nah, itu kalau saya masuk lagi Mas Rahman ya. Oke, silakan Mas. Nah, itu sering sekali tadi saya bilang bahwa kalau kajian 6 muatan dalam KLHS itu kan itu DDTLH itu selalu dikaji itu daya dukung daya tampung lingkungan hidup, dan itu selalu diminta. Dan tadi kalau di terestrial itu punya data gitu, punya bahan begitu kita untuk bagaimana cara menghitungnya. Nah, tetapi tidak semua orang bisa membuat seperti yang tadi Pak Budi buat. Ya, kita kekurangan SDM terkait dengan bagaimana mengoperasikan teknik-teknik GIS tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Budi. Dan selain juga tadi yang peta-peta dasar tadi itu. Di beberapa teman seperti di Kalimantan Selatan ya, mereka menggunakan pendekatan lain. Jadi pendekatan daya dukung dan daya tampung sungai. Mereka pakai itu. Ya, jadi cara menghitungnya pun beda gitu. Cara pendekatannya juga beda. Dan akhirnya setelah ada masalah seperti itu, KLHK bikin semacam juknis yang tadi yang Pak Budi sampaikan tadi itu. Nah, yang sekarang yang agak kesulitan adalah yang di laut. Nah, di laut kan itu ada kewajiban kita menyusun RZ WP3K. Nah, untuk yang di beberapa tempat itu pendekatannya beda-beda yang disampaikan. Tetap pada falsafah tadi seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Mas siapa tadi yang dari mahasiswa UGM tadi itu. Jadi pendekatannya supply supply and demand ya, kebutuhan dan penyediaan itu. Dan itu yang dijadikan ini patokan. Cara pendekatannya beda-beda. Jadi kalau yang di Kaltim itu kalau yang di laut atau RZ kita itu pendekatannya adalah menggunakan pendekatan daya dukung alokasi ruang laut. Itu dilihat berdasarkan parameter kesesuaian lahan. Jadi dia dibagi nanti kalau tadi itu belum terlampaui kalau yang tadi itu kan yang Pak Budi tadi keluarannya. Kalau di sini dia ada nanti istilahnya mendukung bersyarat atau tidak mendukung seperti itu. Itu tergantung yang menganalisis membaginya seperti itu. Kalau yang ruang darat tadi kan yang terlampaui belum terlampaui itu. Nah, kalau di laut seperti itu, dan pendekatan itu dilihat lagi tadi pendekatannya adalah alokasi ruangnya itu didasarkan pada apa? Misalnya kedalaman laut, terus kondisi perairannya seperti apa, dan kondisi existingnya seperti apa. Dan dengan kondisi seperti itu dilihat kira-kira alokasi ruang untuk RZ itu sesuai atau tidak sesuai, seperti itu. Jadi daya dukungnya itu adalah sesuai dan tidak sesuai gitu luarannya.
Nah, tadi apa yang sesuainya itu berdasarkan apa? Sesuainya berdasarkan tadi kedalaman laut atau kondisi perairan atau kondisi existing. Kemudian kalau yang daya tampungnya gimana? Nah, itu dilihat dari bagaimana air itu bisa menerima gangguan. Kondisi perairan itu bisa menerima gangguan gitu. Kemudian seberapa mampu beban pencemar itu bisa ditampung di kondisi perairan gitu. Nah, itu cara pendekatan yang dilakukan di RZ WP3K Kaltim. Nah, di tempat lain di Nusa Tenggara, yaitu dilakukan oleh teman-teman IPB, itu pendekatannya menggunakan pendekatan yang berbeda, tidak sama seperti yang Kaltim punya. Jadi kalau di IPB, ya persisnya tidak seperti yang dilakukan oleh Kalimantan Timur. Artinya sebisanya kalau misalnya nggak ada juknisnya, ya kita bisa menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Ya kalau tidak, ya kalau sudah ada juknisnya ngikutin juknis, seperti itu aja. Mungkin itu Mas Rahmat. Oke, terima kasih Mas Rustam. Baik kawan-kawan, gimana? Ada yang pengen nanggapin? Kena daya dukung daya tampung lingkungan hidup aja udah pusing ya. Padahal ada 6, ada 5 kajian yang lain lagi itu. Jadi bikin KLAS gak gampang ya. Oke, Mas Andi gimana? Udah masih sedikit balik ke belakang lagi tadi Pak Budi, Mas Rahman. Ya, silakan Pak. Secara prinsip saya pengen penjelasan lebih rinci Pak Budi. Berikan 6 kajian itu kan ada 6 kajian itu minimal 6 kajian di aturannya. Saya cuma pengen secara pasti yang membedakan antara DDTLH dengan jasa ekosistem itu bedanya di mana sebenarnya kalau kita membuat KLAS itu ya, karena kan tadi ada yang Pak Budi katakan ada yang DDTLH berbasis jasa ekosistem. Apakah nanti dipilih salah satu? Jika dia DDTLH berbasis jasa ekosistem, maka bisa dipakai salah satu saja, atau memang DDTLH dan jasa ekosistem ini memang harus dihitung dua-duanya dalam KLAS gitu loh. Saya tadi pengen mencoba apakah dua-duanya tetap dihitung atau bisa kita gabungkan menjadi satu saja gitu. Mungkin itu Pak Budi. Siap. Oke. Terima kasih Pak. Silakan Mas Budi. Ya, intinya dua-duanya harus Pak Andi. Karena jasa ekosistem itu tidak cuma yang dua itu. Pertama kan itu. Jasa ekosistem itu tidak cuma penyedia air sama penyedia pangan, tapi ada 18 yang lain. Kalau kita mau semua ya. Tapi kalau misalnya kita ngikutin yang sudah ada juknisnya aja, dari KLHK, itu minimal ada 7 yang lain dari 2 itu gitu. Nah, ke-9 jasa ekosistem itu, kalau dalam konteks kajian KLHS, 9-9-nya harus dikaji, disilangkan atau di-overlay dengan KRP-nya. Jadi KRP-nya misalnya RDTR-nya mau bikin pelabuhan di tempat yang masih ada mangrove-nya misalnya. Nah, itu dilihat apakah betul-betul di situ jasa ekosistemnya tinggi atau enggak. Kemudian misalnya dia mau buat apalagi misalnya yang sangat ini untuk jasa ekosistem. Dia mau buat RTH tapi mau nanam jenis eksotis misalnya contohnya gitu ya, karena mau mengenalkan jenis luar misalnya atau apa gitu, atau bikin taman buah, kebun buah, tapi di tempat yang jasa ekosistem untuk KHT-nya tinggi misalnya, ya berarti kan nggak bisa gitu. Nah, jadi kajiannya ke arah situ untuk yang jasa ekosistem. Sementara untuk yang daya dukung daya tampung itu lebih ke penyampaian rambu. Misalkan dia sudah tidak bisa daya dukung penyediaan air terlampaui di beberapa lokasi, kemudian dia mau mendirikan hotel di situ dan perlu menggali air tanah 200 meter misalnya seperti itu,
ya berarti tidak bisa direkomendasikan kan gitu. Karena penyediaan air secara lokal di situ udah terlampaui misalnya. Karena kebutuhan di sekitar sudah banyak, sumber air di situ juga misalnya nggak ada, dia mau paksa lagi dengan sumur dalam, mungkin juga kalau dicek di peta CAT-nya juga mungkin nggak ada, misalnya gitu kan. Nah itu jadi bahan kajian untuk menentukan alternatif sama rekomendasinya dalam KLHS. Intinya harus dipisah Pak Andi untuk yang jasa ekosistem dengan yang daya dukung. Status ketersediaan. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan gini Pak Yuda, kalau salah mohon diperbaiki. Jadi di daya dukung daya tampung itu di KLHS nanti hanya menentukan bahwa lokasi ini sudah terlampaui jasa pangannya atau belum terlampaui, atau jasa airnya sudah terlampaui atau belum, itu ya? Iya, sampai situ aja dia. Kemudian di jasa ekosistem hanya menyatakan bahwa misalnya bahwa di lokasi tertentu itu jasa airnya rendah, tinggi, sedang, atau itu seperti itu aja ya? Iya, iya betul. Karena peta outputnya kan seperti itu. Peta outputnya kan cuma dua macam. Yang pertama terlampaui atau tidak untuk yang daya dukung daya tampung ketersediaan, status ketersediaan. Kemudian yang satunya kan tingkat penyediaan jasa ekosistem yang 5 kelas itu, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Nah tapi dari kelas-kelas itu disilangkan lagi dengan KRP kan, dia mau bikin apa di situ gitu. Kurang lebih itu Pak Andi. Ya siap, makasih Pak Budi. Sama-sama. Oke. Saya boleh masuk juga? Silahkan Mas. Nah kalau tadi itu betul sekali itu kesimpulannya seperti itu kalau yang daya dukung daya tampung yang ada di jasa ekosistem. Nah apakah semua jasa ekosistem itu perlu dikaji? Belum tentu ya. Kalau overlay peta setiap jasa ekosistem iya. Tetapi kalau terkait apakah semua jasa ekosistem itu dikaji, belum tentu. Contoh misalnya jasa ekosistem penyediaan serat misalnya, yang hubungannya dengan serat. Apa hubungannya serat sama dengan pembangunan tertentu di suatu lokasi seperti itu. Jadi kalau kajian jasa ekosistemnya iya, tetapi tidak semua peta jasa ekosistem iya, tapi tidak semua jasa ekosistem itu dikaji. Tergantung KRP-nya itu KRP mana yang berpengaruh. Ya, mantap itu penjelasan tambahannya. Pas. Bagaimana Mas Rahman? Masih ada waktu? Oke. Gimana Bapak-bapak, Ibu-ibu? Masih ada pertanyaan? Kalau misalnya belum ada, Mas Budi bisa closing statement aja untuk penutup di sesi 4 ini. Kelihatannya enggak ada. Ya, kelihatannya enggak ada, Mas. Bisa ditutup aja, Mas. Baik. Ya, pertama-tama saya mau berterima kasih dulu untuk kesempatan yang diberikan. Karena sekali lagi tidak ada yang ahli di antara kita untuk untuk melakukan kajian KLHS di DDT. Karena apa? Karena ilmunya selalu berkembang gitu. Ilmunya berkembang, kebutuhannya berubah-berubah, panduannya juga kalau ditunggu tidak selesai-selesai gitu kan, petanya juga kadang tidak lengkap, sehingga kita semua harus bisa berinovasi masing-masing gitu. Jadi saya sangat menghargai kesempatan untuk hari ini. Kalau ada masukan silakan bisa disampaikan ke saya, bisa ke alamat email saya atau ke HP. Saya juga terbuka untuk diskusi untuk mengembangkan kajian-kajian yang serupa gitu. Dan kedua tentunya saya ingin mendorong teman-teman yang mungkin belum ada kesempatan untuk membantu teman-teman daerah untuk menyusun daya dukung daya tampung untuk mulai terlibat gitu. Jadi teman-teman daerah itu sebenarnya sangat perlu bantuan kita semua.
Cuman ya memang harus ada momennya gitu kan. Jadi saya sangat mendorong untuk makin banyak lah orang yang yang mau mengurusi barang-barang ini supaya enggak kita terus. Mungkin sementara itu dulu dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Jangan ragu untuk memulai, jangan ragu untuk mengembangkan kajian-kajian seperti ini. Terima kasih. Selamat siang. Oke. Terima kasih kembali Mas Budi. Saya juga secara pribadi ngucapin terima kasih banyak atas kesediaan Mas Budi untuk membagi ilmu pengetahuannya. Begitu juga sama Mas Rustam yang sudah pengen menambahkan poin-poin dari Mas Budi. Saya juga terima kasih. Terima kasih juga untuk kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah bersedia hadir untuk diskusi pada sesi 4 kali ini. Mungkin kita tutup saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam.